Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna, ana ucapkan kepada segenap al-ummahat wal akhwat al-karimat yang ana muliakan rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikun. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat Al-Quranul Karim yang satu ini menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa'az dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat dari Allah. Maka di dalam ayat ini Allah menyadarkan kita bahwasanya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat darinya. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Dan saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah mengatakan kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka ayuhal ummahat wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikun. Sekali lagi, tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat insyaallah ta'ala. Bahkan setiap dari kita kebanyakan nikmat dari Allah Jalla wa'az, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, apabila kita membuka dan membaca surat Ar-Rahman, di dalam surat tersebut kita akan melewati firman Allah Jalla wa'ala, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan, sebanyak 31 kali. Allah ulang-ulangi firman-Nya ini di dalam suratnya ini. Karena mayoritas manusia dengan berbagai limpahan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka, mereka tetap saja tidak bersyukur kepada Allah dan selalu menganggap diri mereka kekurangan nikmat darinya. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qalilun min ibadiya syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan kalau kita mau jujur dengan Allah Jalla wa'ala, nikmat dunia sekalipun tidak ada dari kita yang kekurangan insyaallah ta'ala. Bukankah di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumihi faka'annama hijat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki 3 nikmat, dan ana yakin setiap ummahat wal akhwat yang hadir pada kesempatan kali ini memiliki 3 nikmat ini, bahkan mungkin lebih dari 3 nikmat ini. Yang pertama, nikmat keamanan, tidak dalam keadaan ketakutan dibunuh, diculik, dirampok dan sebagainya. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya, tidak dalam keadaan terbaring, terbujur kaku sebagai pasien yang sedang menunggu jadwal dilakukan tindakan operasi terhadap diri yang sedang menderita kanker, tumor, ataukah penyakit-penyakit yang berat lainnya. Dan yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu dan tidak lebih. Dan insya Allah dari ibu-ibu tidak ada yang tidak punya makanan pokok yang mencukupi hari ini, ya kan? Bahkan mungkin lebih dari sekedar memiliki makanan pokok. Apabila seseorang memiliki 3 nikmat ini, setiap kali dia memasuki waktu pagi, maka Nabi mengatakan faka'annama hijat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Pantaslah Allah sebanyak 31 kali tadi mengulang-ulangi firman-Nya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena sejatinya bukanlah nikmat yang kurang pada kita, namun yang sesungguhnya kurang pada diri kita adalah syukur kita kepada Allah Jalla wa'az. Sementara kufur dan maksiat yang kita lakukan kepadanya jauh lebih banyak, ya, daripada syukur kita. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang memahami
hakikat kehidupan di dunia yang semu lagi menipu ini dan akhirat yang merupakan kampung abadi baginya adalah nikmat agama. Di dalam sebuah hadis yang mauquf dengan sanad yang sahih dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya kita melihat sebagaimana wanita muslimah ada yang menderita sakit dan sehat, demikian juga wanita yang kafir. Udah kafir sakit-sakitan lagi. Padahal udah kafir syarul bariyah, sakit-sakitan lagi. Sebagaimana wanita muslimah ada yang kaya dan miskin, wanita yang kafir juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Ya, udah kafir khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Ya. Hidupnya miskin lagi. Sebagaimana wanita muslimah ada yang sedang diuji rumah tangganya dan ada yang tidak. Demikian juga wanita yang kafir. Ada yang sedang diuji rumah tangganya dan ada yang juga tidak. Sebagaimana wanita muslimah ada yang hidupnya bebas hutang dan ada yang sudah tercekik hutang. Wanita yang kafir juga ada yang hidupnya bebas hutang dan juga ada yang sudah tercekik dengan hutangnya. Sebagaimana wanita muslimah ada yang di dunia ini berstatus sosial sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri. Ada yang single dan ada yang single senior atau single parent. Demikian juga wanita kafir. Ada yang single senior, bahkan ada yang sudah single senior dan dia masih kafir. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa Ala kepada hambanya. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhibb. Adapun nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan tahukah kita nikmat agama yang paling mahal? Tahukah kita nikmat agama yang Allah perintahkan untuk siapa saja yang telah mendapatinya untuk berbangga dan bergembira? Dan tahukah kita nikmat agama yang Allah katakan lebih baik dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia? Jawabannya terdapat pada firman Allah Jalla wa Ala dari surat Yunus. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada nabinya untuk mengatakan dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, bangga, bahagia, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim setelah membawa ayat ini mengatakan, laqad darat aqwalu salaf anna fadlallahi wa rahmatahu hiya ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir klasik dahulu bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan falyafrahu, hendaknya mereka bangga, gembira. Karena ada sebagian orang justru minder, minder, tidak pede, tidak percaya diri dengan nilai-nilai Islam dan sunnah, kecuali kalau dia sedang di dalam komunitas pengajian sunnah. Ya, dia bangga dengan nilai-nilai Islam dan sunnah. Bahkan kalau dia ditanya tentang perkara agama yang sedang dia amalkan, dengan penuh kebanggaan dia mengatakan ini adalah sunnah Rasulullah, ini perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila pertanyaan yang sama diutarakan kepadanya dan dia sedang di kantornya, di tempat kerjanya, di luar komunitas pengajian, dia tidak berani lagi membawa nama Islam dan sunnah. Dia tidak berani lagi membawa nama sunnah. Bahkan sebagian mereka yang lebih buruk dari ini adalah yang menyesal dan sedih kenapa terlalu cepat hijrah dalam keadaan belum sempat kaya, katanya. Orang lain hijrah Ustadz walaupun dia udah hijrah dari riba, tapi udah sempat punya rumah, punya mobil, anaknya udah lulus kuliah dan sebagainya. Anak mah belum sempat punya rumah, udah duluan tahu riba haram Ustadz, katanya. Ini namanya menyesal terlalu cepat hijrah. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal jangankan dalam satu hari, dalam beberapa menit
di dalam ibadah yang Allah cintai itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Apalagi lebih duluan meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Bukankah Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang hukumnya sunnah. Apalagi jika seseorang lebih duluan meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bangga, bukan justru minder, justru menyesal terlalu cepat hijrah. Bahkan yang lebih parah lagi, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah sebagian mereka menyalahkan hidayah Islam dan sunnah atas hilangnya sebagai nikmat dunia yang pernah ia miliki. Ini pasti karena anak terlalu agamis, makanya karir saya yang tadinya bagus jadi begini. Ada juga yang menyalahkan hidayah Islam dan sunnah karena dunia yang ia inginkan belum ia peroleh. Ya, karena saya pakaian begini makanya jabatan suami saya gitu-gitu aja. Karena saya suka berjilbab besar, karena saya nggak mau salaman dengan pimpinan suami, makanya suami saya karirnya gitu-gitu aja. Mestinya dia bersyukur, bangga. Nah, atas nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah anugerahkan kepadanya dan tidak Allah anugerahkan kepada mayoritas manusia di muka bumi ini. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, berbangga karena nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Dan terkhusus seorang wanita, di mana Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Wa uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku api neraka, maka aku melihat mayoritas penghuni neraka itu dari kalangan kaum wanita. Ini sebuah berita yang pahit dan menyedihkan, namun harus diterima oleh setiap wanita. Oleh karenanya wanita yang mereka telah beriman kepada Allah, beriman kepada rukun-rukun iman lainnya, dan telah tertancap kuat di dalam kalbunya yang paling dalam, dia juga memahami akan hakikat dunia dan akhirat, maka dunia beserta isinya tidak akan menjadi sebab dia melepaskan keistiqomahannya. Dunia beserta isinya tidak akan menyebabkan dia meninggalkan keistiqomahannya di atas Islam dan sunnah, meskipun dia harus kehilangan dunia beserta isinya. Berikut ini ana bacakan sebuah kisah dari seorang wanita yang menunjukkan betapa ia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada selainnya dari dunia beserta isinya. Dia rela kehilangan dunia beserta isinya, meskipun dia seorang wanita yang janda dan harus menghidupkan seorang anak perempuannya di negeri rantau yang dia tidak memiliki bisnis, tidak punya penghasilan, dan tidak memahami bahasa masyarakat di tempat tersebut, demi menyelamatkan imannya kepada Allah dan demi meraih cintanya Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Wanita tersebut bernama Ramlah bintu Abi Sufyan Ummu Habibah radhiyallahu anha, yang lahir 17 tahun sebelum Nabi kita SAW diutus sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Jalla wa'az, dan wafat di masa khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan kisah-kisah para salaf sangatlah penting bagi kita, terkhusus wanita-wanita salaf dan sebaik-baik wanita bagi kaum muslimat yang berada di hari ini. Karena sirah para salaf itu seperti yang dikatakan siratus salaf jundun min junudillah yuqayyidullahu biha qulubal ibad. Sirahnya para salaf itu merupakan bala tentaranya Allah. Dengan sirah mereka Allah akan menggugah hati sebagian hamba-hambanya. Hati yang tidak bersedih akan berubah bahagia tatkala membaca sirah mereka para salaf. Hati yang tadinya takut untuk mengamalkan isi agama ini akan berubah menjadi berani setelah membaca dan merenungi kisah mereka para salaf. Hati yang tadinya kurang ikhlas di dalam mengamalkan ibadah kepada Allah akan berubah menjadi ikhlas tatkala membaca kisah-kisah para salaf. Hati yang tadinya kurang dermawan dan kikir untuk bersedekah di jalan Allah akan berubah seketika menjadi hati yang dermawan
dan bersedekah di jalan Allah tatkala membaca sirah mereka. Maka sebagian ulama salaf mengatakan siratus salaf jundun min junudillah yuqayyidullahu biha qulubal ibad. Sirahnya mereka para salaf adalah bala tentara Allah yang dengannya Allah menggugah hati sebagian hambanya. Dan tentunya sebaik-baik sirah bagi sirah dari kalangan wanita, bagi seorang wanita muslimah adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah ummahatun, adalah ibunda-ibundanya kaum mukminin. Dan tidaklah seorang wanita yang sedang mengalami kesedihan, kegundah gulanaan atas berbagai cobaan dan musibah yang menimpanya, kemudian dia membaca sirah salah satu dari ibunda kaum mukminin atau sahabiah lainnya, kecuali kesedihannya itu akan seketika pergi dan bergantikan kebahagiaan dan syukur yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat dunia yang telah Allah muliakan dengannya dan tidak Allah berikan kepada mayoritas wanita selainnya di akhir zaman yang sudah seperti ini. Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah putrinya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan adalah salah satu tokoh musyrik Mekah yang sangat membenci Islam dan kaum muslimin, dan sangat mengganggu atau menyakiti kaum muslimin di fase Mekah, sehingga dia tidak pernah berpikir, tidak pernah terbesit di hatinya ada seorang masyarakat di Mekah yang berani melanggar perintahnya dan keluar dari kekuasaannya, karena dia Sayyidu Makkah al-Muta', tokoh Mekah yang sangat ditaati, wa za'imuha alladhi tadinu lahu bil wala, dan tokoh Mekah yang sangat dimuliakan. Lakinna ibnatahu Ramlah al-Mukannah bi Ummi Habibah, tetapi putrinya Ramlah bintu Abi Sufyan membatalkan anggapan ini semuanya, bahwasanya ada orang yang berani melawan Abu Sufyan, ada yang berani keluar dari keinginan dan kehendaknya Abu Sufyan. Bahkan dia adalah orang yang terdekat dengan Abu Sufyan, darah dagingnya dan belahan jiwanya, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, di mana beliau mau beriman dan mengikuti dakwah Nabi SAW, mengkufuri sesembahan-sesembahan yang disembah oleh ayahnya sendiri. Beliau beriman bersama suami yang bernama Ubaidullah bin Jahsy. Mereka beriman kepada Allah alladzi la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Ialah sesembahan yang satu-satunya berhak disembah, dan membenarkan kerasulan Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semenjak beliau dan suaminya masuk Islam, maka ayah beliau yang merupakan tokoh Mekah yang sangat ditaati, yang sangat dimuliakan, dan selama ini sangat besar peperangannya terhadap Islam dan kaum muslimin, dan banyak kaum muslimin yang telah ia sakiti. Ia pun berusaha semaksimal mungkin, semua kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki dia kerahkan, an yarudda ibnatahu wa zawjaha ila dinihi wa dini abaihi. Dia menggunakan semua kekuatan, semua power yang dia miliki untuk mengembalikan putrinya dan menantunya ke agama nenek moyang mereka kembali, agar kembali beragama dengan agama nenek moyang mereka dan meninggalkan agama Muhammad yang telah menyesatkan mereka menurutnya. Falam yuflih, tetapi Abu Sufyan tidak berhasil melakukan itu. Kenapa tidak berhasil? Li'anna al-iman alladhi rasakha fi qalbi Ramlah kana a'maq min an taqtali'ahu a'asiru Abi Sufyan. Karena iman yang telah menancap di dalam hatinya Ramlah itu terlalu dalam untuk dicongkel oleh kekuatan Abu Sufyan. Wa asbat min an yuza'zi'ahu ghadabuh, dan terlalu kuat untuk dilepaskan oleh kemurkaannya Abu Sufyan. Sehingga bagaimanapun kemurkaan Abu Sufyan terhadap putrinya ini, penyiksaan, penindasan yang ia lakukan kepadanya, ya dia tidak berhasil untuk mengeluarkan keimanan yang telah menancap kuat di dalam kalbu putrinya ini Ramlah, dan tidak mampu melepaskan keimanan yang telah begitu kokoh di dalam hatinya. Sehingga Abu Sufyan mulai semakin hari semakin murka dan semakin gelisah terhadap
putri dan menantunya ini. Seperti sebagian orang gelisah dia melihat anaknya sudah tutup aurat. Dulu ketika anaknya buka-bukaan aurat nggak gelisah dia. Tapi semenjak anak putrinya nutup aurat, salat 5 waktu, ya, kemudian ikut kajian, tidak pacaran, tidak main musik lagi, tidak karaokean lagi, justru gelisah dia. Justru bertanya, agama apaan ini anakku ini? Jangan-jangan Wahabi lagi katanya. Dulu ketika anaknya nggak nutup aurat, nggak salat, main musik, pacaran, dia nggak pernah gelisah. Nah, tetapi begitu anaknya beriman kepada Allah dan beramal saleh, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, justru sebagian orang hari ini mengkhawatirkan anaknya tersebut. Demikianlah yang dialami oleh Abu Sufyan. Dia mulai gelisah, ya, mulai resah terhadap putri dan menantunya ini, yang menurutnya telah sesat dan telah murtad dari agama nenek moyangnya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-jahlu bisyai' aduwullah. Seringkali seseorang itu memusuhi sesuatu karena dia jahil, tidak mengetahui tentang sesuatu yang dia musuhi tersebut. Karena Abu Sufyan saat itu masih musyrik. Beda halnya setelah beliau masuk Islam setelah perang Uhud. Saat itu beliau masih musyrik, sehingga beliau gelisah, sedih, bercampur kemurkaan terhadap putri dan menantunya ini yang menurutnya telah sesat dari agama nenek moyangnya. Al-jahlu bisyai' aduwullah. Karena ketidaktahuan seseorang terhadap sesuatu, maka dia memusuhinya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam peribahasa kita orang Indonesia, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Demikianlah keumuman manusia terhadap dakwah sunnah, ya, yang mulia ini. Maka walamma wajada Quraisyun anna Aba Sufyan sakhitun ala Ramlah wa zawjiha ijtarat alaihim. Tatkala masyarakat Quraisy mengetahui bahwa Abu Sufyan telah murka kepada putrinya Ramlah dan menantunya, maka mereka pun berani menindas dan menyakiti Ramlah dan suaminya, meskipun orang tuanya adalah tokoh mereka, karena mereka telah mengetahui orang tuanya sendiri tidak akan membelanya. Orang tuanya sendiri telah murka kepadanya, dan ini berat, jemaah. Tatkala anti dimusuhi, dikucilkan oleh keumuman manusia, dan kedua orang tua anti yang semestinya melindungi, mengayomi dan mengamankan anti, justru ikut menyakiti, menyiksa dan murka kepada anti. Ini sangat berat, dan ini telah dirasakan oleh kekasihnya Allah Jalla wa'ala dengan kondisi yang lebih berat, Ibrahim alaihissalam. Bayangkan ya, tatkala beliau ditangkap oleh kaumnya, beliau ditelanjangi sehingga tidak tersisa sehelai benang pakaian pun di tubuh beliau, diletakkan ke dalam ketapel raksasa, kemudian dilemparkan ke dalam api, yang kemudian api tersebut mendingin atas perintah Allah. Ketika beliau mendawai ayahnya bukan justru membela dan menghibur beliau. Ayahnya justru mengatakan, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wa Ibrahim, kalau kamu masih berdakwah, berbicara tentang tauhid dan syirik, kamu akan saya rajam atau kamu akan saya usir. Bagaimana perasaan seorang anak yang diperlakukan seperti ini oleh seseorang yang telah melahirkannya, yang semestinya melindungi dan mengayominya di saat keumuman manusia memusuhinya. Dan ini telah dirasakan oleh seorang wanita yang bernama Ramlah bintu Abi Sufyan Habibah radhiyallahu anha. Wa tafiqat tadhiq 'alaiha al-khinaq. Kaum musyrikin Mekah pun mulai menyempitkan keadaan Ramlah bintu Abi Sufyan bersama suaminya. Tidaklah mereka keluar rumah kecuali penindasan, penyiksaan, gangguan, pembulian yang mereka dapatkan. Ya, anti belum sedahsyat ini kan? Ya, bayangkan kalau kalau anti berada sebagai Ummu Sufyan, berarti semenjak keluar rumah tadi sampai ke sini itu penuh penyiksaan, ya, pembulian, caci makian dan perendahan. Dan walillahil hamdu wal minnah, anti tidak merasakan dalam perjalanan ke kajian ini tadi kan? Ini dirasakan oleh Ummu Habibah. Hatta bata la yutiqani al-haya' di Mekah, sehingga beliau bersama suaminya tidak mampu lagi untuk bertahan di Mekah. Padahal Mekah adalah kota mereka, di dalamnya mereka dilahirkan, dibesarkan. Di Mekah inilah aset mereka dan keluarga besar mereka.
dan mereka tidak punya karib kerabat di selainnya. Tapi kondisi tidak memungkinkan lagi untuk mereka bertahan di Mekah. Sehingga begitu Nabi SAW mengizinkan kaum muslimin ya untuk hijrah ke Habasyah. Karena hijrah yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bukan ke Madinah, melainkan ke Habasyah, Ethiopia. Ya. Maka beliau bersama putrinya Habibah dan suaminya Ubaidullah bin Jahshin ikut serta di dalam perjalanan hijrah ke Habasyah yang dilakukan oleh sebagian sahabat dan sahabiah lainnya yang tidak mampu bertahan lagi di Mekah karena penyiksaan demi penyiksaan, gangguan demi gangguan, penindasan demi penindasan, dan pembulian demi pembulian yang mereka dapatkan di siang hari dan di malam hari dari keluarga mereka, keluarga besar mereka sendiri dan dari masyarakat Mekah. Beliau pun hijrah ke Habasyah. Habasyah di masa itu meskipun negeri Nasrani, negeri kafir, bukan negeri Islam, tetapi pemimpinnya, rajanya, Raja Najasyi, tidak akan membiarkan ada rakyatnya yang ditindas dan dizalimi di dalam negerinya. Oleh karena Nabi SAW mengizinkan sebagian sahabat dan sahabiahnya yang seperti ini untuk hijrah ke Habasyah agar mereka bisa mengamalkan Islam dengan tenang. Nabi sudah tidak sanggup lagi melihat mereka ditindas dan disiksa. Karena sebelumnya sudah ada dari mereka yang sampai meninggal dunia karena penyiksaan yang diberikan oleh kaum musyrikin, yaitu Yasir dan istrinya Sumayyah. Ya. Mereka ditangkap, disiksa, diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang dilalui oleh kaum musyrikin. Mereka melakukan apa saja yang mereka sukai terhadap Yasir, istrinya Sumayyah, dan anak mereka Ammar. Ada yang menendang, ada yang memukul, ada yang meludahi, sampai mereka berlumuran darah. Bahkan ketika Nabi SAW melihat Sumayyah, suaminya Yasir, dan putra mereka Ammar sedang disiksa oleh kaum musyrikin, dan Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi cuma bisa berkata dan menghibur mereka, "Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga adalah janji Allah kepada mereka. Maka mati syahidlah Yasir atas penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin karena beliau enggan mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang mereka paksakan. Demikian juga Sumayyah dipaksa untuk mengeluarkan kata-kata kufur terhadap agama ini dan caci makian terhadap Nabi SAW. Tetapi iman yang telah kokoh di dalam hati beliau terlalu kuat untuk disiksa ya, dan dikeluarkan dengan penyiksaan. Sehingga Abu Jahal datang membawa pelepah kurma dan na'udzubillah menancapkannya, mohon maaf, di mahkotanya Sumayyah, sehingga beliau mati syahid dalam keadaan pelepah kurma tertancap di kemaluannya, dilakukan oleh Abu Jahal. Dan beliaulah wanita yang pertama kali syahid di medan dakwah dan di fase Mekah. Dan walillahil hamdu wal minnah, ya, anti belum seberat ini ujiannya. Paling cuma dikatakan udah jadi Wahabiyah. Ya, paling cuma dikatakan kok kayak ninja sih pakaiannya, ya, kayak sok suci lah ya, dan kata-kata yang semisal dengannya. Sumayyah meninggal dan mati syahid dalam keadaan, mohon maaf, pelepah kurma tertancap di kemaluannya, ditancapkan oleh musuhnya Allah Jalla wa'ala, Abu Jahal, karena enggan keluar dari dakwah tauhid dan dakwah sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW saat itu. Adapun putra mereka Ammar, karena tidak mampu menahan penyiksaan yang diberikan kepadanya, maka beliau pun mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang dipaksakan kepadanya karena terpaksa. Namun hatinya tetap tentram dengan keimanan, sehingga sebagian sahabat saat itu mulai meragukan keislaman beliau. Sehingga turunlah firman Allah di dalam surat An-Nahl yang menegaskan bahwa Ammar masih muslim, dan bahwa kekufuran yang dia ucapkan itu dimaafkan oleh Allah karena terpaksa dan hatinya membencinya. Allah berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali mereka yang dipaksa, sudah tidak mampu menahan penyiksaan yang diberikan kepadanya, sehingga dia mengucapkannya sementara hatinya masih tenang dan tentram dengan keimanan. Nah, Ramlah bintu Abi Sufyan pun pergi bersama suami dan putri mereka yang bernama Habibah ke Habasyah. Tetapi Abu Sufyan dan kaum musyrikin tidak tinggal diam. Mereka tidak tinggal diam, sehingga mereka mengutus utusan mereka ke Habasyah
menemui Raja Najasyi dan memprovokasi Raja Najasyi agar Raja Najasyi mengusir kaum muhajirin dan kaum muhajirat yang ada di Habasyah dan dikembalikan lagi ke Mekah. Ini menerangkan kepada kita jemaah yang dimuliakan Allah, benarnya firman Allah di dalam surat Al-Anfal tentang orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir akan menginfakkan. Nah, kayak kita jangan kalah infak dengan mereka. Mereka siap menginfakkan harta mereka yang berlimpah ruah dengan tujuan agar manusia tidak beragama Islam, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Nah, maka bersyukurlah anti tatkala Allah berikan anugerah kepada anti menjadi orang yang rela menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah agar manusia mudah berada di jalan Allah. Mereka akan menginfakkannya, namun harta yang mereka infakkan tersebut akan menjadi malapetaka terhadap mereka dan kelak mereka akan diseret ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir ahlul kitab bercita-cita dan selalu berambisi agar mereka memurtadkan kalian setelah keimanan kalian, meskipun mereka telah mengetahui Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Ini menerangkan kepada kita jemaah dimuliakan Allah, walaupun mereka tidak mendapatkan keuntungan duniawi dengan memurtadkan kaum muslimin, tetapi mereka sangat semangat melakukannya. Seperti di sini, kaum muhajirin, kaum muhajir yang hijrah di Habasyah bukan orang kaya. Artinya apabila mereka kembali lagi ke Mekah, tidak meningkatkan ekonomi Mekah. Ya kan? Mereka kaum du'afa, orang-orang lemah fisiknya dan lemah ekonomi. Tetapi seambisi ini mereka ingin mengembalikan kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang hijrah di Habasyah. Apa tujuannya kalau bukan masalah agama? Nah, dan Allah telah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka tidak pernah berhenti untuk memadamkan cahaya Allah siang dan malam. Dari semenjak Nuh alaihissalam diutus sebagai Rasul ke muka bumi ini setelah Adam alaihissalam. Tetapi Allah akan selalu menyempurnakan cahaya agamanya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, andai kata di muka bumi ini ada sebuah agama diperlakukan oleh manusia di dunia ini seperti diperlakukannya agama Islam, mungkin agama itu hanya berumur 1 minggu. Mungkin agama itu hanya berumur 1 bulan, setelah itu akan lenyap di muka bumi ini. Berbeda dengan Islam, berbagai konspirasi dilakukan oleh PBB, ya, berbagai konspirasi dan kontra intelijen yang dilakukan oleh negara-negara adik kuasa untuk memfitnah Islam, ya, melalui berbagai film. Bahkan setiap ada film teroris, pasti yang menjadi terorisnya Muslim, ya kan? Tetapi sampai hari ini, ya, justru sebagian pembuat film itu masuk Islam. Dan tidak sedikit pendeta hari demi hari masuk Islam. Nah, ini menunjukkan Islam agama yang benar. Demikian juga dakwah sunnah ini. Dakwah sunnah yang mengajak kepada tauhid dan sunnah diperlakukan oleh 72 kelompok dari kalangan kaum muslimin terhadap dakwah tauhid dan sunnah ini seperti diperlakukannya Islam oleh agama-agama lain. Dakwah tauhid dan sunnah dituduh Wahabi, dituduh antek-antek Yahudi, dituduh sok suci, dituduh panitia surga dan neraka, dituduh radikal, dituduh intoleran. Tetapi dakwah sunnah tetap masih berjalan, tetap tersebar, karena dakwah sunnah berasal dari tauhid, dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Visi dan misinya cuma satu, adalah mengembalikan manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, agar mereka beribadah dengan sunnah Nabi bukan dengan bid'ah, agar mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dengan itu mereka bisa bahagia di dunia dan akhirat dan terselamatkan dari azab Allah di dunia, di alam barzah dan akhirat kelak. Maka mereka mendatangi Raja Najasyi dan menyampaikan bahwa kaum muhajirin dan kaum muhajirat yang sedang berada di Habasyah itu adalah orang-orang yang membenci Nabi Isa dan Bunda Maryam. Dan Najasyi beragama Nasrani, dan ini memang lagu lama. Cara paling mudah memfitnah dakwah yang benar itu adalah dengan fitnah semata. Ya, mereka datang ke Raja Najasyi
mengatakan orang-orang yang sedang hijrah di negara Anda ini, mereka orang-orang radikal yang benci kepada Nabi Anda. Hari ini dakwah tauhid difitnah. Mereka itu radikal, mereka musuh Pancasila. Mereka membahayakan keutuhan NKRI. Padahal demi Allah tidak ada yang lebih merah putih daripada dakwah tauhid ini. Dakwah sunnah ini adalah dakwah yang paling merah putih. Mereka akan selalu mengajak kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada pemimpin mereka, walaupun zalim, meskipun zalim selama muslim dan bukan dalam hal maksiat. Apakah pemerintahnya lebih kuat dari oposisi ataukah lebih lemah dari oposisi? Tetap dakwah sunnah tidak pernah membenarkan masyarakat untuk memberontak dan melengsarkan pemimpin, tetapi tetap aja dituduh radikal, intoleran, membahayakan NKRI, mengancam keutuhan negara dan sebagainya. Tetapi dakwah sunnah tetap berjalan. Nah, karena kebenaran tidak pernah bisa dibantah kecuali dengan fitnah. Tidak ada sampai hari ini belum ada yang bisa membantah dakwah kebenaran, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila kebenaran itu datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang disampaikan dalil dari Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, siapa yang mampu memusuhinya? Siapa yang mampu membantahnya? Tidak ada yang mampu. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan fitnah. Pernah kami alami di sebuah daerah, nggak usah sebut nama daerahnya, dikeluarkan fatwa sesat terhadap kita, disebutkan nama agama kita dengan tuduhan mereka tidak mengimani kenabian dan kerasulan Nabi Adam. Habis segitunya jemaah. Nah, sehingga sebagian masyarakat terprovokasi sehingga mendatangi salah satu masjid kita dan melemparinya dengan batu sehingga 1 bulan masjid tersebut tertutup. Nah, kita dituduh tidak mengimani kenabian Nabi Adam. Nah, Allahumma shalli. Demikian juga difitnah. Mereka adalah orang-orang yang memvonis kedua orang tua Nabi tercinta kita dalam neraka. Kalau orang tua kita jadi vonis dalam neraka, kita akan perang, apalagi kedua orang tua Nabi kita. Tadi itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini mengkafir-kafirkan kita karena kita tawassul. Mereka memvonis kita semua di dalam neraka karena kita buat maulid. Kapan dakwah sunnah pernah seperti itu? Bahkan pernah dalam sebuah ceramah yang Anda dengar langsung di sebuah daerah di Indonesia ini, mereka mengatakan bahwa pernah dulu seorang muadzin berselawat kepada Nabi sebelum adzan dikumandangkan. Kemudian datanglah Muhammad bin Abdul Wahab dan langsung menebas lehernya. Begitu bencinya ajaran Wahabi ini kepada orang yang berselawat Nabi. Kalau fitnah-fitnah yang seperti ini disampaikan kepada orang awam, bagaimana mungkin mereka tidak benci dan memusuhi dakwah yang sunnah ini? Nah, karena tidak ada cara lain untuk membendung dakwah kebenaran kecuali dengan fitnah. Karena kebenaran bagaimana bisa diperangi? Dengan argumentasi tidak akan pernah mungkin. Karena kebenaran itu miliknya Allah. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sekuat-kuat senjata argumentasi di dalam agama dan tidak ada yang mampu membantahnya. Maka dari dulu adalah fitnah. Imam Syafi'i pernah difitnah Syiah karena beliau mengajak kaum muslimin untuk cinta Ahlul Bait. Sebagian ulama lain dituduh orang yang membenci sahabat Nabi dan seterusnya. Nah, baik, maka mereka berusaha memprovokasi Raja Najasyi. Tetapi Raja Najasyi pemimpin presiden yang cerdas. Nggak asal dengar. Beliau pun memanggil kaum muhajirin dan kaum muhajirat. Dalam hal ini diwakili oleh dubes pertama kaum muslimin dalam sejarah Islam. Siapa namanya? Siapa nama sahabat Nabi yang dilakopi sebagai dubes pertama di dalam Islam? Dan dia ada hubungan kerabat dengan Nabi sebagai sepupunya Nabi SAW. Mohon maaf ya, kali ini anak bawa anak kajiannya. Mohon nanti mengganggu fokusnya. Baik. Ada yang tahu namanya? Siapa? Sepupunya Nabi. Ali bin Abi Thalib tidak pernah hijrah ke Habasyah. Hamzah? Tidak juga. Itu paman, bukan sepupu. Saudara kandungnya Ali, siapa namanya? Anaknya Abu Thalib juga, Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pun datang dan menyampaikan kepada Raja Najasyi hakikat dakwah Nabi. Bahwa dakwah Nabi sama sekali tidak bertentangan dengan dakwah Nabi Isa. Bahkan beliau membaca surat Maryam.
kepada Raja Najasyi yang membuat Raja Najasyi bertetes air mata, menangis. Ya, ketika menyimak surat Maryam yang dibacakan oleh para sahabat Nabi yang isinya adalah pujian kepada Nabi Isa, kepada Maryam, dan celaan terhadap mereka yang memusuhi Isa dan Maryam. Beliau pun bercucur air mata dan ya mulai tertarik terhadap Islam. Ya, beliau pun akhirnya beriman. Ya, setelah disebutkan baka hatta ikhdallat lihiyati. Raja Najasyi menangis sehingga jenggot beliau basah. Pemimpin di masa itu walaupun bukan muslim tetap berjenggot. Karena jenggot itu adalah simbol kejantanan seorang laki-laki. Ya, walaupun bukan muslim. Zaman dahulu nggak boleh jadi pemimpin kalau nggak punya jenggot. Sekarang sebaliknya ya, orang yang berjenggot dianggap kurang keren ya. Orang yang berkumis ya sampai menutupi mulutnya sudah seperti pisang goreng hangus ya, dianggap ya beken ya, dianggap ya gagah ya. Padahal jenggot adalah ya perbedaan utama antara lelaki dan wanita di masa dahulu dan simbol kejantanan ya. Oleh karenanya sebagian orang Arab dulu sebelum Islam mereka berpantun ketika salah satu kabilah, syekh kabilah mereka nggak punya jenggot karena memang nggak tumbuh ya. Karena ada sebagian orang memang nggak tumbuh ya jenggot, akhirnya mereka malu. Syekh kabilah lain semuanya punya jenggot, sementara syekh kabilah mereka nggak punya jenggot. Mereka mengatakan law anhabi an lashtarainaha li sayyidina, aduhai andai kata jenggot itu diperjualbelikan di pasar, niscaya kita akan membelinya dan akan memasangkannya di kepala kabilah kita. Nah, artinya wanita laki-laki yang tidak berjenggot apalagi sebagai pemimpin itu aib di masa itu. Maka Raja Najasyi menangis sehingga jenggot beliau basah dengan air matanya. Kemudian dia berkata, "Inna hadzal ladzi unzila ala nabiyyikum Muhammad walladzi jaa'a bihi Isa bin Maryam yakhrujani min mishkatin wahidah." Sesungguhnya yang turun kepada Nabi kalian ini yaitu Al-Quran Al-Karim. Dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sumbernya satu. Dari Allah Jalla wa'ala dan dibawa oleh Jibril alaihissalam. Kemudian dia mengumumkan keimanannya bahwa dia masuk Islam dan membenarkan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia akan memberikan pengamanan penjagaan terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang hijrah. Ya. Di Habasyah dan enggan menyerahkannya kepada kaum musyrikin Mekah. Tentunya ini berita gembira yang sangat mengembirakan kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang hijrah di Habasyah saat itu, dan diantaranya adalah Ummu Habibah yang ingin dijemput paksa oleh masyarakat Mekah untuk dikembalikan ke Mekah. Ya. Akan tetapi jamaah dimulakan Allah, sangkaan Ummu Habibah ini ya, tidak seperti yang beliau harapkan. Ya. Takdir Allah yang maha hikmah berkata lain. Ummu Habibah yang mengira telah melewati hari-hari ujian, hari-hari yang sangat berat ya. Dengan masuknya Islam, Raja Najasyi mengumumkan penjagaan dan pembelaan terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di Habasyah. Belum mengira dengan itu akan hidup tenang, damai, tentram, dan tidak akan ada ujian lain yang sangat berat untuk beliau. Tetapi takdir Allah yang maha hikmah berkata lain. Ya, Allah Jalla wa'ala berkehendak ya, sebagai takdirnya yang penuh hikmah menguji Ummu Habibah dengan sebuah ujian yang tak kalah besar, bahkan mungkin lebih berat daripada yang lainnya. Disebutkan fa fi dzati lailatin awat Ummu Habibah ila mawja'iha. Suatu malam Ummu Habibah tidur dan mimpi di dalam tidurnya itu. Afwan Bu ya, mengganggu fokusnya, biar istri bisa kerja di rumah. Baik, beliau di dalam tidurnya mimpi, dan di dalam mimpinya itu melihat suaminya yang bernama Ubaidullah bin Jahsy terombang-ambing di dalam ombak di tengah laut. Ya. Terombang-ambing di dalam ombak, dan kegelapan ombak diterjang oleh sebagian ombak ke ombak yang lainnya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Tetapi setelah bangun, beliau enggan menceritakannya kepada siapapun. Beliau simpan kebimbangannya ini, dan ini adab di dalam mimpi ya.
ada di dalam mimpi ibu-ibu. Kalau mimpi baik tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kalau mimpi buruk kepada siapapun tidak boleh diceritakan. Kemudian Nabi mengatakan fa innaha la tadurruk, karena mimpi buruk itu tidak akan pernah membahayakanmu. Jadi nggak perlu gelisah kalau ada mimpi buruk. Nabi sudah mengatakan fa innaha la tadurruk. Mimpi buruk itu tidak akan pernah membahayakanmu. Ya, jangan mimpi kemudian di-share ke FB, Bu. Tadi malam aneh mimpi ya, begini dan begitu. Ya, gimana tahu? Nggak boleh. Kalau itu mimpi baik cuma boleh diceritakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah agar dia bisa mentakwilnya. Karena bahaya nanti kalau mimpi ibu ditakwil oleh sembarangan orang. Betapa banyak orang yang tadi hidup bahagia, tenang, gembira, gairah, kemudian menjadi gelisah, tidak punya semangat hidup lagi gara-gara ada kiai ustadz yang berakidah rusak mentakwil mimpi dia dengan takwil yang membuat dia jadi nggak tenang hidupnya. Ya. Oh, di takwil ibu ini bakal dicerai oleh suami ibu. Oh, takwil mimpi ibu bakal dipoligami. Ya, kan jadi nggak tenang hidupnya. Ya, salah sendiri, asal-asalan minta mencari orang mentakwilkan mimpi. Kalau mimpi baik nggak boleh diceritakan, kecuali kepada orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah. Ke besti sekalipun tidak boleh, kecuali besti tersebut nanti yakini orangnya berilmu dan bertakwa kepada Allah. Nah, adapun mimpi buruk kepada siapapun Anda tidak boleh ceritakan. Kepada suami sekalipun tidak boleh, kepada anak sekalipun tidak boleh. Nabi mengatakan fa innaha la tadurruk, karena mimpi buruk tidak akan pernah membahayakanmu. Beliau menahan ya dan menyimpan mimpi buruk ini. Walam tasha an tadhkura lahu aw li ahadin ghairi syai'in mimma. Beliau enggan menceritakannya kepada siapapun. Kepada suaminya sekalipun saat itu tidak beliau ceritakan. Akan tetapi tidak lama setelah beliau mimpi, bahkan tidak sampai 1 hari setelah beliau mimpi, beliau melihat kenyataan mimpinya itu. Yang takwilnya adalah irtadda an dinihi wa tanassa. Suami tercintanya ini murtad dan menjadi seorang Nasrani. Nah, ini jadi sangat berat buat Ummu Habibah. Tsumma akabba ala hanatil khammarin. Suaminya itu mulai membeli khamar dari toko-toko khamar, ya, dan bergaul dengan orang-orang Nasrani yang minum khamar karena lingkungan itu sangat memberi pengaruh. Nah, kayak ibu-ibu yang tahu suaminya bekerja di lingkungan-lingkungan yang tidak sehat, ya, pandai-pandai dijaga, Bu. Ya, jangan, memang kita nggak boleh suudzon sama suami, benar nggak boleh suudzon. Ya, kita harus selalu suudzon kepada suami, anti harus selalu husnudzon kepada suami. Namun bukan berarti anti tidak perlu menasihatinya. Apalagi anti tahu suami punya karir, punya jabatan, di kantornya penuh, ya perempuan-perempuan yang menggoda, ya, apalagi anti tahu suami anti bertugas di sebuah lingkungan, sebuah dinas, sebuah institusi yang penuh wanita-wanita genit, ya kan? Udah suami anti tampan, punya karir, pejabat, anti nggak ada di sampingnya, anti di sini harus memperbanyak doa. Ya, harus berjihad dengan doa. Ya. Apalagi di masa sekarang, di masa di mana fitnah wanita begitu dahsyat. Nah, apalagi sekali lagi suami anti seorang pejabat, punya karir, ya, seragamnya membuat banyak wanita tertarik kepadanya, ya, anti jarang, ya, bersamanya, ya. Sementara ya perbuatan zina adalah perbuatan yang lumrah di kalangan mereka, ya. Anti jangan anteng-anteng aja, perkuatkan doa, ya, main jalurlah langit, ya. Allah musta'an. Ana mengetahui, ya, dan mendapat curhat dari sebagai ibu-ibu yang sangat menyedihkan, ya, suaminya jatuh ke dalam berbagai maksiat yang berujung divonis dengan medis kena AIDS dan HIV. Nasallallahu alaihi. Nah, kemudian suaminya pun meninggal dunia karena AIDS dan HIV, karena seringnya kalau bahasa orang Indonesia jajan di luar, ya. Akhirnya dia pun diminta oleh keluarga besarnya untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan medis dia pun terkena AIDS atau HIV. Sementara dia mengatakan seumur hidupnya tidak pernah berhubungan badan kecuali dengan suaminya setelah menikah. Kemudian anak bayi yang baru lahir pun diminta untuk diperiksa oleh keluarga besar. Dia enggan memberikannya.
Ya, tetapi karena keluarga besar selalu meminta, akhirnya dia memberikan izin agar bayinya itu diperiksa apakah ia juga terkena AIDS dan HIV. Namun dia berpesan, apapun hasilnya jangan Anda sampaikan kepada saya. Jangan kalian sampaikan kepada saya. Nah, artinya jamaah yang dimuliakan Allah, lingkungan sangat rusak hari ini. Bahkan ada sebagian ibu-ibu, ya, ini kasus ya. Dia sudah pasrah. Dia berkata, anak Ustaz nggak peduli suami saya ngapain di luar. Yang penting dia tetap pulang ke rumah ini dan masih sebagai suami saya. Udah saking pasrah. Ini kan udah nggak benar demikian. Nah, sekali lagi, apalagi ibu-ibu yang punya suami yang bertugas, berdinas di sebuah lingkungan di mana fitnah wanita amat dahsyat. Ya, apalagi seragamnya itu membuat wanita yang tidak genit menjadi genit. Paham ya? Maksud anak? Apalagi suami anti punya seragam yang dengan seragamnya itu membuat wanita yang tadinya tidak genit menjadi genit kepada suami anti. Ini dalam maksud anak ya. Perbanyak doa, ya, perbanyak zikir, ya. Kemudian perbanyak nasihat kepada suami dengan cara-cara yang hikmah, ya, melalui anak, ya, melalui video-video kajian di share tiap hari, ya, kepada suami, ya. Sekarang, ya, fitnah zina apalagi di komunitas, ya, mohon maaf, ya, orang-orang yang punya karir dan jabatan hampir langka yang tidak jatuh ke dalamnya. Bahkan sebagian mereka sudah kenal kajian sunnah sekalipun masih terjerumus ke dalamnya. Karena fitnah. Syahwat adalah fitnah terbesar buat kaum laki-laki. Nabi telah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan sebuah godaan yang lebih dahsyat terhadap kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Nah, maka Ummu Habibah pun bersedih karena suaminya yang berubah karena lingkungan murtad, mulai suka minum khamar, dan khamar adalah sumber segala kejelekan, sumber segala keburukan. Akhirnya di depan beliau saat ini hanya ada satu dari tiga pilihan. Beliau harus memilih satu dari tiga pilihan ini, dan semuanya berat, ya. Semuanya berat. Tetapi beliau memilih yang paling beratnya karena itu yang paling aman untuk agama beliau. Kira-kira apa tiga pilihan di depan beliau jamaah? Satu, ikut suami. Berat dari sisi iman, harus murtad ikut suami. Iya. Tetapi dunianya terjamin. Ya. Daripada sendirian di negeri rantau sebagai single parent, nggak punya penghasilan, nggak punya keluarga besar, ya. Terancam mati kelaparan, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan. Ya. Mungkin wanita yang lemah imannya mikir yang personal, ya kan? Mikir yang personal. Daripada sebagai single parent di negeri rantau nggak punya penghasilan sendiri. Pilihan kedua yang harus beliau pilih adalah kembali ke Mekah kepada keluarga besar, karena mereka tidak akan membiarkannya mati kelaparan, tapi ujung-ujungnya juga nanti akan kembali lagi ke agama jahiliyah. Nah, karena tidak tahan menerima penyiksaan yang mereka berikan, ya, yang selalu mereka berikan kepadanya, beliau pun tidak mau memilih pilihan yang kedua ini. Tersisalah di hadapan beliau pilihan yang ketiga, dan itu yang paling berat. Beliau tetap bertahan sebagai wanita muslimah dan single parent di negeri rantau sampai datang kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Sebagai single parent yang harus menghidupkan anak perempuannya Habibah, dan beliau tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan pribadi. Tetapi iman yang begitu kokoh di dalam hati beliau membuat beliau tenang, tentram, karena yakin bahwa rezeki itu hitangan Allah Jalla wa'ala. Yakin dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Allah akan selalu memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Walaupun seluruh penduduk dunia mengatakan anti nggak bakal bisa bahagia, tapi yakinlah selama anti bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, walaupun anti divonis manusia termiskin, walaupun pintu seluruh manusia telah tertutup untuk anti,
Tetapi yakinlah, selama anti bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepadanya, rezeki akan datang dari Allah dari sisi-sisi yang tidak pernah anti prediksi. Siapa yang pernah memprediksi bahwa ketika kita sedang di dalam perut ibu kita akan ada rezeki datang melalui jalur ari-ari ibu kita? Tidak ada yang memprediksi. Nah, apalagi ketika kita sudah keluar ke dunia. Allah mengatakan Allah Maha menang atas segala urusannya dan segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Maka beliau memilih pilihan yang ketiga ini meskipun itu yang paling berat terhadap dunia. Beliau harus bertahan di negeri rantau sebagai single parent yang harus menghidupkan anak kecilnya, putrinya yang bernama Habibah. Nah, kenapa? Karena beliau tidak rela mengikuti suaminya dan murtad. La taf'alu walau musyita lahmuha. Beliau tidak ingin meninggalkan Islam dan sunnah meskipun kulit beliau dikupas, meskipun tubuhnya digergaji dan dagingnya dicopot dari tulangnya, beliau tidak akan melakukannya. Ini karena keimanan yang begitu kokoh di dalam hatinya. Nah, sehingga beliau tetap bertahan sebagai wanita yang single parent, seorang diri yang miskin, ya, dan harus menghidupkan putrinya, tidak punya keluarga, sebagai negeri rantau dan tidak ada yang menolong ekonominya. Karena para sahabat yang muhajirin dan muhajirat pun rata-rata miskin, nggak punya rumah juga. Gimana menolong beliau? Tetapi ini yang beliau pilih karena kecintaan beliau kepada Allah, kepada Rasulullah, karena memahami kehidupan di dunia ini hanya sementara akhirat abadi. Satu hari di dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 50.000 tahun atau seperti 1.000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia ini. Bahkan ada hari di akhirat yang panjangnya 50.000 sanah. Seperti 50.000 tahun di dunia ini. Nah, maka beliau pun bertahan dengan prinsip ini, tetapi seperti yang Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra. Kemudahan pasti datang tatkala ada kesulitan. Dan Nabi telah mengatakan wa'alam anna an-nasra ma'al as-sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Kamu harus yakin, kata Nabi, bahwa pertolongan Allah itu pasti turun untukmu selama engkau bersabar. Dan kelapangan akan datang menutupi kesempitan, dan kemudahan pasti ada bersama kesulitan. Dan hidup di dunia ini adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Adalah hari-hari yang silih berganti. Toh yang demikian tidak hanya kita muslim yang merasakannya. Orang kafir juga ada kok yang ditinggal oleh suaminya, ya kan? Orang kafir juga ada yang diuji dengan kemiskinan. Ya, makanya ketika para sahabat Nabi berlumuran darah dan luka parah dari perang Uhud, Allah berfirman kepada mereka, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh." Wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, andai kata dari kalian ada yang terluka parah, orang kafir juga banyak yang terluka. Ya. Allah juga mengatakan, "In ta'lamuna fa in ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun." Wahai kaum mukminin dan kaum mukminat, andai kata kalian berdarah karena terluka dari jihad, maka orang kafir juga ada yang terluka dan berlumuran darah. Cuma bedanya, istimewanya kalian bisa mengharapkan kepada Allah apa yang tidak bisa mereka harapkan atas musibah yang menimpa kalian. Orang kafir tertimpa musibah, muslim juga tertimpa musibah. Cuma bedanya apa? Musibah yang menimpa seorang muslim akan menghapuskan dosanya, mengangkatkan dia derajatnya, memasukkan dia ke dalam surga, dan menjadi sebab dia selamat dari azab kubur dan neraka kalau sabar. Dan itu yang berat. Ya. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kok istiqomah ini berat banget?" Iya. Yang namanya istiqomah pasti berat. Kalau mudah dan ringan itu namanya istirahat. Nah, ini hendaknya memotivasi seorang muslim. Andai kata sekarang anti diuji oleh Allah sebagai single parent dan berbagai ujian lainnya, orang kafir juga ada yang single parent.
Ya, Yahudi tidak ada yang meninggalkan agamanya Yahudi karena faktor ekonomi. Banyak orang Hindu miskin, tetapi dia tidak menyalahkan agama Hindunya dan tidak keluar dari kehinduannya. Banyak orang Cina miskin juga, tapi dia tidak keluar dari agama Buddhanya. Kenapa kita terkadang hanya dengan sedikit ujian dalam urusan dunia mulai goyang iman kita, mulai kurang percaya terhadap janji Allah dan Rasul. Allah telah berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Nikmat dan adab kubur itu benar adanya. Padang mahsyar dan apa yang terjadi di sana itu benar adanya. Surga dengan berbagai nikmat yang ada di dalamnya itu benar adanya. Dan neraka Allah dengan berbagai adab yang mengerikan di dalamnya itu juga benar adanya. Maka jangan sekali-kali dunia ini membuat kalian tertipu dan syaitan berhasil menipu kalian. Tidak lama kemudian datanglah kelapangan dan nikmat yang luar biasa yang membuat hati Ummu Habibah berkeping-keping bahagia. Yaitu datang surat dari Nabi SAW kepada Raja Najasyi, meminta Raja Najasyi meminang Ummu Habibah sebagai istrinya. Siapa yang tidak bahagia punya suami Nabi SAW? Ya, kunci surga udah ada, tiket masuk surga udah pasti di tangan, ya kan? Kalau nikah sama Ustaz Habib hari ini belum pasti masuk surga nanti, ya kan? Ya, bahkan bisa jadi malah lebih potensi masuk neraka karena kekufuran, kekhurafat, ya, kebid'ahan, ketidakjujuran. Tapi kalau jadi istri Nabi udah pasti memegang tiket masuk surga. Nah, lihat berkat kesabaran. Nah, berkat kesabaran. Maka Raja Najasyi mengutus seorang utusan untuk mendatangi Ummu Habibah dan menyampaikan berita ini. Maka utusannya ini setelah datang menemui Ummu Habibah, dia mengatakan, Innal Malik yuhayyik. Wahai Ummu Habibah, sang Raja Najasyi mengucapkan selamat kepada anti. Beliau mulai bingung, apa yang terjadi sesungguhnya ini? Kok tiba-tiba datang ucapan selamat bahagia? Dan dia berkata, Inna Muhammadan Rasulullah khatabaki li nafsi. Bahwa Nabi Muhammad memintanya untuk meminangmu sebagai istrinya. Wa innahu ba'atha ilaihi kitaban wakkalahu fihi bi an yaqida lahu 'alaik. Dan Nabi SAW telah menulis sebuah tulisan. Di dalam tulisan itu beliau wakilkan dirinya kepada Raja Najasyi untuk meminangmu. Dan ini boleh, ya, dari pihak laki-laki. Misalkan ada seorang laki-laki sedang di luar negeri, dia ingin menikahi seorang wanita di Indonesia ini. Kalau nunggu dia pulang dulu takutnya disalib sama orang lain misalnya. Akhirnya dia meminta kepada laki lain di sini yang dia percayai untuk mewakilkan dia meminang wanita tersebut. Tapi ingat, sekedar akad, nggak lebih dari itu, ya. Akad, ya, dengan walinya dia bilang, saya menerima pernikahan fulanah bintu fulanah untuk si fulan yang telah mewakilkan dirinya kepadaku. Ya, makanya cari teman yang amanah, yang sampai nanti dia khianat pas akad, akhirnya dia pinang untuk dirinya. Ya. Ya, ini boleh jika dibutuhkan, ya. Maka utusan utusan Najasyi ini mengatakan, fawakili anki man tasya'i. Tolong kamu wakilkan akad pernikahan kamu ini kepada siapa saja yang engkau inginkan. Ya, kalau anti sebagai Ummu Habibah saat itu, kira-kira bagaimana kondisi anti setelah mendapat berita ini? Mungkin lompat-lompat, ya, saking bahagia, ya. Istatarat Ummu Habibah farhan. Maka Ummu Habibah pun, terbang bahagia. Beliau pun terbang bahagia. Maksudnya terbang ini kinayah, ya, bukan terbang, ya, seperti Spiderman, ya. Wa hatafat basyaratillah bil khair. Kemudian utusan Najasyi ini mengatakan, semoga Allah, ya, membahagiakan engkau dengan kebaikan, semoga Allah membahagiakan engkau dengan kebahagiaan. Dan lihat Ummu Habibah, saking bahagianya beliau mendengar berita ini, beliau melepaskan semua perhiasan yang ada di tubuhnya, gelangnya, cincinnya, dan kalungnya. Kemudian dia berikan kepada utusan Najasyi yang perempuan tadi. Ya.
Kalau ada bestie kayak gini enak juga Bu ya. Saat dia bahagia dapat nikmat langsung dia lepaskan cincinnya, diberikan kepada anti. Begitu Pak, setiap dia bahagia dia lepaskan kalung emasnya kemudian dia berikan kepada anti sebagai bestinya. Tapi jarang kayaknya ya. Ummu Habibah saking bahagianya boleh melepaskan cincin, ya, kemudian gelang dan kalungnya kemudian memberikan kepada wanita yang diutus oleh Raja Najasyi tersebut. Ya. Bahkan penulis di sini mengatakan, "Lau seandainya Ummu Habibah memiliki lebih dari itu, ya, gunung emas atau dunia beserta isinya, mungkin akan beliau berikan kepada wanita yang membawa kabar gembira ini." Maka Ummu Habibah mengatakan, "Saya akan menjadikan Khalid bin Sa'id bin As sebagai wali nikahku, karena untuk di sini dialah yang paling dekat nasabnya denganku." Maka terakatlah pernikahan beliau di dalam istana yang begitu mewah dan begitu mahal, istana Raja Najasyi. Nggak perlu ngeluarin uang, ya, untuk nyewa. Kalau sekarang nyewa gedung, ya, ini di dalam istana sang presiden langsung akad beliau berlangsung. Betapa Allah membalas kesabaran beliau. Nah, di dalam istana presiden akad pernikahannya berlangsung. Dan yang akan menjadi suaminya adalah pemegang kunci surga. Semua manusia terancam masuk neraka dan tidak halal masuk surga kalau tidak taat kepada suami beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disebutkan di sini bahwa akadnya berlangsung di dalam istana Raja Persia yang penuh dengan intan permata, penuh emas, penuh perak, al-mafrusyah bifakhir Ariyash, ya, yang terhampar dengan hamparan kemewahan. Tokoh-tokoh para sahabat yang tinggal di Habasyah ikut hadir, ya, terkhusus Ja'far bin Abi Thalib, Khalid bin Sa'id bin As, Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, dan selain mereka menyaksikan akad pernikahan istri Nabi mereka atau Ummu Habibah yang akan menjadi istri Nabi dan Ummul Mukminin. Maka tatkala semua mereka telah berkumpul, Raja Najasyi pun membuka akad pernikahannya dengan mengatakan, "Ahmadullah al-Quddus al-Mu'min al-Jabbar." Aku memuji Allah yang Maha Suci, ya, yang mukmin, yang memberikan pengamanan untuk hamba-Nya, al-Jabbar, yang Maha Kuasa, yang Maha Sombong, dan ini cuma buat Allah yang boleh memiliki sifat ini. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan aku meyakini bahwa Muhammad inilah Rasul yang pernah diberitakan kepada kami di dalam agama kami Nasrani oleh Nabi Isa bin Maryam. Amma ba'du, kata Raja Najasyi, ya, ibu-ibu yang belum nikah jangan berhalu dulu, ya, berdoa dan optimis boleh, tapi berhalu dilarang. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaba minni an uzawwijah. Raja Najasyi mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta kepadaku untuk menikahkannya dengan Ummu Habibah. Aku pun memenuhi permintaannya dan aku berikan mahar untuk Ummu Habibah ini dariku. Hadiah mahar dari Raja Najasyi. Tahu berapa maharnya? 400 dinar zahaban, 400 dinar. Dinar itu mata uang. Emas kurang lebih 1,7 kilo emas. Ya, sekarang berapa harga emas? 1 gram emas 2 juta. Berarti 1,7 gram berapa uang? Hah? Berapa banyak? Ya betul Bu, saya tidak tahu banyak. Berapanya? Ya? Berapa? Berapa? 6,8 M. Masya Allah. Ada ibu-ibu yang maharnya segini? Hah? Ada Bu? Kalau ada dibagi-bagi Bu sama jamaah lain Bu. Iya. Ini buah dari kesabaran, ya. Ala sun. Kemudian Raja Najasyi mengatakan atas sunnahnya Allah dan Rasulnya. Kemudian dia pun memperlihatkan 1,7 gram emas tersebut kepada walinya Ummu Habibah yang bernama Khalid bin Sa'id bin As. Kemudian Khalid bin Sa'id pun menerima pernikahan tersebut dengan mengucapkan, "Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh."
Aku memuji Allah, memohonkan pertolongan kepadanya, memohonkan ampunan kepadanya. Aku bertobat kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang diutus oleh Allah membawa agama yang penuh hidayah, membawa kebenaran yang menutup seluruh agama yang ada walaupun orang-orang kafir membencinya. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du faqad ajabtu. Aku telah memenuhi, aku kabulkan permintaan Rasulullah SAW. Aku nikahkan Ummu Habibah yang mewakilkan kewaliannya kepada diriku dengan beliau. Maka fabarakallahu li rasul bi zaujatihi. Allah pun memberkahi Ummu Habibah sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harta tersebut pun, mahar tersebut pun dibawa kepada Ummu Habibah. Faqama ashabu liqiyam wa hammu bil insirafi. Setelah akad pernikahan selesai, para sahabat pun ingin bubar, meninggalkan istana sang raja. Maka Raja Najasyi mengatakan, ijlisu, jangan langsung pulang, duduk dulu kalian semuanya. Karena sunnah para nabi itu kalau ada pernikahan mereka buat walimah, makan-makan. Nah, ini tujuan buat walimah itu makan-makan, bukan pamer, Bu. Jangan pamer. Untuk apa dekorasinya indah, gedungnya terlihat mewah, tapi makanannya sederhana, ya kan? Bahkan sebagian acara pernikahan saking mengutamakan dekorasi, ya, kemewahan, kadang baru jam 1 siang udah sih, yang tersisa cuma telur rebus, Bu. Yang tersisa cuma telur rebus. Mending dekorasinya biasa, gedungnya mungkin sederhana, tapi makanannya mewah, sehingga orang miskin, orang yang jarang makan enak, begitu mendapatkan makanan di tempat nanti dia benar-benar bahagia. Mungkin itu menjadi makan siang paling mewah seumur hidupnya. Nah, dan Nabi mengatakan, syarrul ta'am ta'amul walimah, yud'a laha al-aghniya wa yutraku laha al-fuqara. Sebaik-baik walimah, seburuk-buruk undangan makan adalah undangan walimah, di mana yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin tidak diundang. Anda pernah melihat acara walimah yang menyedihkan dilakukan oleh salah satu oknum pejabat negara di suatu provinsi yang berpangkat tinggi. Dia buat 2 acara, 2 hari walimah. 1 hari cuma pasang tenda di tanah kosong di depan hotel bintang 5. Itu khusus orang-orang biasa, maaf, orang miskin. Hari berikutnya di dalam hotel bintang 5 tersebut, dan itu khusus untuk para pejabat dan orang kaya. Allah musta'an. Nah, begitu ya, dia mungkin nggak sengaja atau apa tujuannya, tapi paling tidak itu pasti menyebabkan kesedihan di hati orang miskin. Padahal Nabi mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum bi da'watin wa salatihi. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan kepada kalian itu karena doa dan salatnya orang-orang miskin, kata untuk kalian. Ya, karena doanya mereka untuk kalian. Bahkan sebagian walimah tidak mengundang kecuali orang kaya. Kenapa? Karena sebagian orang buat walimah itu maksa, Pak. Maksa, Bu. Ya, di luar kemampuannya, akhirnya ngutang ke sana kemari. Padahal Nabi pernah hanya memotong seekor kambing, pernah juga hanya dengan beberapa potongan roti. Ngapain membebankan diri dengan hutang? Akhirnya dia mengundang tamu dengan hitung-hitungan akan kembali. Iya, dia perhitung tamu 1000 orang. Per tamu akan membawa sekian. 1 porsi tamu sekian. Setiap tamu pasti minimal akan membawa sekian. Bilang aja, Bu, jualan nasi padang, bukan walimahan. Ya kan? Iya. Bahkan sebagian tempat itu, sebagian acara walimah orang miskin jadi nggak berani masuk. Kenapa? Karena ada kotak amal di depannya. Ini namanya kotak amal, Pak. Ya, ini kotak amal namanya, Bu. Anda ingin bersedekah atau jualan nasi? Tulis aja di buku itu, yang bawa 50.000 cuma boleh makan telur rebus dan ayam goreng. Ya, kalau yang mau makan rendang, ya bayarnya harus sekian. Tulis aja begitu. Nah, bahkan Anda menyaksikan beberapa kasus keluarga besar bertengkar sesama mereka setelah acara walimah, memperebutkan amplop yang dibawa oleh tamu. Menyedihkan. Muslim nggak seperti itu. Ya, buatlah walimah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Sebagian pernikahan Nabi ada dengan seekor kambing, ada dengan hanya beberapa potongan roti. Iya, dan kurma. Ngapain harus ngutang ke sana sini dengan tujuan hanya untuk pamer? Betapa banyak rumah tangga hancur dan berujung dengan perceraian karena pertengkaran disebabkan hutang.
Yang wanita menuntut suami yang harus melunaskan. Si suami mengatakan, siapa suruh hutang? Ribut beberapa bulan setelah menikah gara-gara hutang sebab wali. Udahlah sesuai kemampuan aja bu. Gak usah maksa banget, apalagi udah ngaji, gak usah neko-neko lagi deh hidupnya. Udah ngaji, udah kenal sunnah, udah deh, gak usah neko-neko lagi. Nah, daripada hidup dengan hutang, gak enak hidup dengan hutang. Kata para ulama, hutang itu membuat di malam hari Anda gelisah, di siang hari Anda gak punya kehormatan di mata manusia. Di siang hari Anda gak punya kehormatan, di malam hari Anda gak punya ketenangan. Itu namanya hutang. Apalagi yang ngutang untuk dekorasi, ngutang untuk sewa gedung, ya kan? Udah semampunya, kecuali Anda yakin utang nggak terlalu besar dan Anda punya aset, punya uang yang belum cair untuk bisa melunasi hutang tersebut. Ini lain urusannya tentunya. Tapi kan banyak di tengah-tengah masyarakat kita ngutang hanya untuk pamer, maksa. Kenapa kita tahu? Ya sebagiannya adalah kerabat kita, saudara kita, tetangga kita. Nah, bahkan sebagian orang kalau membuat walimah itu datangi orang-orang kampung. Ingat ya, saya dulu pas anak Anda nikah saya bawa ini loh. Ada nggak kebiasaan ini di Jawa? Ya, nggak tahu kalau di Jawa. Kalau sebagian orang datang. Dulu pas anak bapak nikah saya bawa ini. Maksudnya apa? Saya menikahkan anak saya nanti. Anda juga kurang minimal seperti itu juga. Padahal pemberian yang telah diberikan dahulu itu nggak boleh diminta lagi. Karena Nabi mengatakan orang yang meminta balik pemberiannya seperti, mohon maaf, seekor anjing yang menelan ludahnya atau muntahnya sendiri. Nah, baik jemaah yang dimuliakan Allah, bahkan sebagian orang awam yang sangat menyedihkan, mereka ngutang hanya untuk mendatangkan biduan. Mereka ngutang untuk bisa membuat konser. Apa kalau di Medan namanya organ tunggal, organ tunggal. Ya, na'udzubillah, mestinya pernikahan dibuka dengan halal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ini justru dibuka dengan maksiat kepada Allah. Maka bagaimana mungkin rumah tangga mereka akan bahagia? Makanya tak jarang kita melihat acara pernikahan mewah yang luar biasa. Rumah tangga hanya bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu cerai, ribut. Yang suami selingkuh, yang perempuan selingkuh juga. Rumah tangga hanya bertahan 1 tahun. Setelah itu retak, hancur dan bercerai. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka Raja Najasyi mengatakan, duduk dulu kalian semua, karena sunnah para nabi kalau mereka menikah adalah ada acara makan minum. Nah, begitu Ummu Habibah pulang ke rumah dan maharnya diantar oleh utusan Raja Najasyi. Sebanyak berapa tadi? 400 dinar, kurang lebih 1,4 sampai 1,7 gram emas. Begitu diserahkan emas tersebut kepadanya, apa kata Ummu Habibah? Ummu Habibah berarti memang orangnya sangat dermawan, ya, sangat royal. Dan jarang ada wanita royal dengan perhiasannya, betul nggak Bu? Biasanya si royalnya wanita nggak sampai dia mau melepaskan cincinnya untuk bestinya, betul nggak Bu? Royal sih traktirin makan bakso, ya kan? Sesekali ngasih hadiah baju karas untuk ente, untuk anti, abaya lainnya atau kain lain. Tapi mau melepaskan perhiasannya, lebih baik kehilangan suami daripada kehilangan perhiasannya. Allah musta'an. Tapi lihat Ummu Habibah. Begitu emas itu diserahkan kepada beliau, apa kata Ummu Habibah? Tadi sebelumnya aku telah memberikan kepadamu apa yang telah aku berikan ketika kamu datang pertama kali membawa berita gembira ini. Dan saat itu saya tidak punya apa-apa kecuali apa yang ada di tanganku. Padahal udah banyak kan yang belum berikan sebelumnya. Apa? Cincin, gelang, dan kalung. Kata Ummu Habibah, saat itu aku nggak punya apa-apa kecuali itu. Nah sekarang aku udah punya emas, ya, aku sudah punya emas. Maka dia mengatakan, fama huwa illa qalil hatta jad awra'i wa ilayya wa raddat az-zahab wa akhrajat huqqan fihi al-huli alladhi kuntu a'taytuha iya faraddat ilayya aydan wa qalat. Kemudian Ummu Habibah ingin memberikan sebagian maharnya itu kepada utusan Abraha ini. Abraha itu sebutan untuk orang yang membantu kerajaan Raja Najasyi. Itu namanya Abraha. Utusan Raja Najasyi pun mengatakan, sesungguhnya Raja telah memerintahkan aku untuk tidak menerima apapun, ya, darimu. Dan dia telah memerintahkan wanita-wanita di dalam istana
untuk mengirimkan parfum termahal di dunia untukmu. Hadiah dari kerajaan. Dia telah memerintahkan wanita-wanita istana untuk membawakan parfum termahal untukmu. Ya. Kemudian dia pun mengatakan, Ummu Habibah pun bertanya kepada utusan Raja Najasyi tersebut, adakah sesuatu yang kau butuhkan dariku? Ya. Maka dia pun menjawab, wamahi, apa yang engkau maksud? Maka utusan Raja Najasyi pun mengatakan, laqad aslamtu, aku juga sudah masuk Islam, wahai Ummu Habibah. Aku telah mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Tolong kamu bacakan salamku kepada Nabi SAW ketika engkau sudah tiba di Madinah, dan sampaikan kepadanya bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan jangan engkau lupakan itu. Maka Ummu Habibah pun dipersiapkan untuk dibawa ke Madinah oleh kerajaan dengan mahar, dengan parfum termahal tadi dan berbagai hadiah lainnya. Kemudian Ummu Habibah mengatakan, summa inni humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun dibawa ke Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma laqitu, begitu aku bertemu dengan beliau, aku pun menyampaikan apa yang telah terjadi dari akad pernikahan dan seterusnya ketika di Habasyah, dan bagaimana perbuatan Raja Najasyi dan Abraha kepadanya. Aku pun menyampaikan kepadanya salam dari utusan Raja Abraha tadi. Kemudian Nabi SAW bahagia mendengar kabar tersebut, dan beliau membalas salamnya, wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara menjawab salam. Sekarang anti kasih tahu kawan, ukhti si fulanah ngasih salam buat anti, jawabnya bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang nitip salam adalah perempuan satu orang, berarti jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang memberikan salam, menitipkan salam itu dua orang, berarti alaihima assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka banyak, berarti alaihinna assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikum, alaikum artinya kamu, kalian. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kisah Ummu Habibah ini tidaklah dibaca dan didengar oleh seorang muslim dan muslimah kecuali dia akan mengambil banyak pelajaran dan hikmah darinya. Di antaranya bahwa yang namanya musibah, jika diterima dengan hati yang ikhlas, ya, dengan hati yang sabar, pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang mungkin lebih besar daripada musibah itu, bahkan yang belum pernah dia dapatkan sebelum musibah itu datang. Seperti Ummu Habibah, kehilangan suami, harus bertahan sebagai single parent yang harus menghidupkan anak perempuannya di negeri rantau dengan kemiskinan yang beliau miliki. Ya, tetap beliau bertahan, tidak mau mengikuti suaminya walaupun lebih terjamin dunianya, karena demi menjaga agamanya. Dan juga tidak mau kembali ke Mekah, ke pangkuan orang tuanya, walaupun akan lebih terjamin dunianya demi menjaga keimanannya. Sungguh benar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan, mengorbankan sesuatu kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik tentunya Allah yang lebih tahu, dan tidak ada yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ya, betapa banyak anak melihat sebagian akhwat kita diuji oleh Allah rumah tangganya. Dia bercerai dengan suaminya, tetapi setelah perceraian justru dia dapat hidayah sunnah. Ya, setelah dia bercerai, barulah dia mengenal apa itu tauhid dan apa itu sunnah. Yang sebelumnya dia berbuat syirik, berbuat bidah, tidak merasakan indahnya tauhid, indahnya sunnah, indahnya menuntut ilmu agama, indahnya salat tahajud, ya, indahnya baca Al-Quran, indahnya memiliki lingkungan yang salihat. Ya, mungkin kalau musibah itu tidak menimpanya, dia tidak mendapatkan itu. Nah, oleh karenanya setiap kali kita musibah, kita dianjurkan mengucapkan doa apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif bi khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan berikan pengganti yang lebih baik. Ya, sesuatu yang lebih baik Allah yang lebih tahu tentunya. Terkadang Allah menggantikan dengan hal yang sama atau dengan hal yang selainnya yang tidak kalah penting. Digantikan dengan kesehatan, dengan kesolehan, ya, digantikan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena Ummu Salamah ketika diajarkan doa ini oleh Nabi SAW
setelah wafat suaminya yang sangat setia kepada beliau, bahkan beliau dan suaminya menjadi dua pasangan suami istri percontohan di dalam cinta, kasih sayang dan kesetiaan. Maka Ummu Salamah diajarkan doa ini oleh Nabi dan beliau masih di dalam masa iddah. Beliau pun mengatakan, terbesit di hatiku, mungkinkah ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah suamiku? Ketika Nabi mengajarkan beliau doa ini, ya Allah berikan aku pahala atas musibah ini dan pengganti yang lebih baik. Terbesit di hatiku, mungkinkah ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tetapi apa yang Nabi anjurkan pasti baik dan harus aku lakukan, kata Ummu Salamah. Ini menunjukkan betapa Abu Salamah itu mencintai dan memuliakan Ummu Salamah, sehingga ketika beliau meninggal, istrinya berkata di dalam hatinya, adakah lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Berbeda dengan kaum suami hari ini, tidaklah mereka mati kecuali istri mereka mengatakan, Alhamdulillah ya Allah telah Engkau kabulkan doa hamba selama ini. Ya, sebagai suami, karena jahatnya suami dia, ya, jahatnya suami dia, begitu suami yang meninggal langsung berdoa, Alhamdulillah ya Allah telah Engkau kabulkan doaku selama ini, Allah musta'an. Akhirnya Ummu Salamah mengucapkannya. Ya, setelah masa iddahnya selesai, datanglah Nabi SAW menikahinya. Maka beliau pun tersadar bahwa rupanya di dunia ini ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah, suami yang telah meninggal dunia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Faedah lainnya dan ini yang terakhir, bahwa seorang wanita bagaimanapun ujian menimpanya, musibah datang bertubi-tubi pada dirinya, keluarganya dan yang lainnya, selama itu dalam urusan dunia, dia tidak perlu gelisah, tidak perlu bersedih, ya, kecuali musibah itu berada pada agama. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Semua musibah itu ringan, kecil, kecuali musibah dalam urusan agama. Hilang harta, hilang anak, hilang suami, hilang pekerjaan, hilang karir, ini memang musibah. Tetapi itu tidak seberapa dengan kehilangan tauhid, bertukarkan syirik, kehilangan sunnah, bertukarkan bid'ah, kehilangan sholat malam. Jangankan sholat malam, 2 rakaat qabliyah subuh saja nilainya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Nah, beliau juga mengatakan, kullu ni'matin duna ni'matil hidayah, wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Seluruh nikmat dunia itu masih di bawah nikmat hidayah. Karena nikmat hidayah lah yang paling mahal. Allah jadikan anti sebagai wanita yang muslimah yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, beribadah dengan sunnah bukan dengan bid'ah, dekat dengan Allah. Tidak semua wanita hari ini yang sholat. Betapa banyak wanita di luar sana, jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu aja tidak. Bahkan di luar sana ada wanita-wanita, na'udzubillah, ya, mereka masih menjual kehormatan mereka dengan alasan untuk bertahan hidup. Anti belum seberat itu. Bahkan ada sebagian wanita ketika bayinya lahir, dengan berat hati dia meletakkan bayinya yang baru berumur 1-2 hari itu di depan pintu gerbang panti asuhan, dengan alasan, daripada dia tinggal sama saya Ustaz, takutnya dia mati kelaparan nanti. Dan saya tidak mau anak saya tahu punya ibu senakal saya Ustaz. Saya berharap anak perempuan saya ini menjadi wanita yang saleh dan tidak menjadi wanita yang nakal seperti saya ini. Nah, betapa banyak wanita yang seperti ini di luar sana, ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, seluruh nikmat dunia itu masih di bawah nikmat hidayah, dan seluruh musibah itu masih di bawah musibah kesesatan, berada di dalam syirik, di dalam bidah dan maksiat kepada Allah Jalla wa Azza. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Jika tidak ada hal yang ini disampaikan, maka kita cukupkan sampai di sini. Baik, ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada, ya. Kalau tidak ada, lebih baik, lebih selamat di akhirat nanti buat anak. Ya kan? Tidak menjawab pertanyaan lebih selamat di akhirat. Ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan? Silakan. Boleh, Bu, silakan. Kalau kita berdoa disunahkan membaca
mengucapkan kalau Nabi Ustaz ketika memuji Allah kita mengucap salam. Tapi dalam sujud bagaimana Ustaz? Ahsan. Baik. Bersalawat kepada Nabi salah satu dari beberapa hal atau dari 13 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa dari sebab-sebab mustajabnya doa. Ya, bersalawat kepada Nabi, tapi dia bagian dari adab berdoa, bukan syarat berdoa. Nah, apabila di dalam sujud waktunya singkat karena dia sebagai makmum, maka dia hendaknya langsung berdoa. Ya, karena waktu yang singkat. Toh dia juga telah berselawat kepada Nabi di tasyahudnya, ya, di awal dan terakhir. Tapi kalau dia sebagai imam atau dia salat sendirian di rumah dan waktunya panjang dan sujud dianjurkan kita untuk memanjangkannya, maka lebih baik, lebih utama dia bersalawat kepada Nabi. Karena salawat kepada Nabi yang dijadikan pembuka doa itu salah satu dari sebab mustajabnya doa. Allah Ta'ala a'lam bishawab, la ilmu illallah. Siapa yang lain? Safaran wanita, Masya Allah. Pertanyaan ibu ini sangat berat jawabannya untuk didengar oleh ibu-ibu yang suka safar tanpa mahram kayaknya. Ya, pertanyaan sangat bagus. Ya, di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "La tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir illa ma'azi mahram." Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan safar kecuali bersama mahram. Nah, Nabi sebutkan di sini beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena wanita yang tidak takut sama Allah, jangankan safar tanpa mahram, yang lebih dari safar tanpa mahram pun dia berani melanggarnya. Oleh karenanya seringkali dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ketika Allah berikan perintah untuk kita laksanakan atau larangan yang harus kita tinggalkan, selalu Allah kaitkan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Karena orang yang tidak mengutamakan akhirat daripada dunia, dia nggak peduli terhadap perintah dan larangan Allah. Yang peduli terhadap perintah dan larangan Allah hanya mereka yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Hadis ini jelas sebagai larangan safar tanpa mahram bagi wanita. Berapa lamanya? Selama perjalanan itu sudah dinamakan mahram oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, di sebagian riwayat Nabi menyebutkan 1 hari 1 malam. Sebagai riwayat yang lain 1 malam. Ada riwayat satu hari. Di sebagian riwayat yang lain setengah hari. Ini menunjukkan bukan sebagai batasan, tetapi karena berbedanya orang yang bertanya saat itu. Menunjukkan batasannya bukan berapa lamanya perjalanan yang ditempuh, tetapi kembali kepada kategori safar. Ustaz, saya ke Surabaya nggak sampai 1 jam. Ya sekarang nanti ke Amerika bisa jadi ke depan cuma 2 jam. Ya, apakah nggak dikatakan safar lagi? Selama perjalanan tersebut sudah dikategorikan safar, maka seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Ya, mahram bisa suami, anak, menantu, paman, ponakan, ya, anak sesusuan, ya, mertua, ya, ini mahram. Dan kecuali untuk kebutuhan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak, dia harus menjemput saudarinya atau putrinya atau ibunya yang untuk berobat. Ya, kalau nggak dijemput ada mudarat besar yang menimpanya, sementara mahram sedang tidak bisa menemaninya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan memperbanyak kebaikan setelah itu. Karena Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya, sertakan, ikutkan kejelekan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Demikian juga khilaf di antara ulama terkait haji dan umrah yang wajib. Karena umrah wajib 1 kali seumur hidup sebagaimana haji. Oleh karena umrah dinamakan haji kecil. Dan orang sudah haji sudah pasti umrah. Apakah wanita yang
telah memiliki kemampuan dari berbagai sisi untuk haji, dia wajib berangkat apabila dia punya mahram. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Ya. Namun para ulama khilaf, bolehkah seorang wanita pergi haji yang sunnah atau umrah yang sunnah tanpa mahram tetapi bersama rombongan yang menjaga dan memeliharanya, di mana hal-hal yang dikhawatirkan menimpanya di dalam safar itu tertiadakan karena dia safar bersama rombongan. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh, mereka berdalil dengan beberapa alasan. Di antaranya ibunda-ibunda kaum muslimin seperti Aisyah pernah dibawa pergi haji di masa khilafah Umar radhiyallahu anha. Nah, kedua, karena kaidah fikih yang berbunyi al-ahkamu taduru ma'illatnya wujudan wa adama. Hukum itu sesuai dengan ilatnya. Kalau ilatnya ada maka hukumnya ada. Kalau tidak maka sebaliknya. Ilat dilarangnya safar tanpa mahram bagi seorang wanita adalah agar tidak terjadi fitnah terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Terhadap dirinya, ya, menjadi korban pelecehan, korban penculikan, korban pencopetan, korban pembunuhan. Karena wanita sekuat apapun dia tetap sebagai wanita. Ya, mental dan fisiknya berbeda dengan laki-laki. Atau dia tidak menjadi korban fitnah, tapi orang lain yang menjadi korban fitnah dia. Nah, oleh karena sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh. Namun ini masalah khilaf, hendaknya kita saling berlapang dada, dan jangan sampai sebagian orang anda melihat ya, sebagian akhwat dia membicarakan saudarinya yang safar umroh tanpa mahram tapi dengan rombongan yang ramai, sementara dia pergi kajian maghrib naik ojek online berkhalwat. Ini lebih parah walaupun nggak safar. Kenapa? Karena potensi terjadi kejahatan pada diri dia lebih besar. Pergi kajian maghrib, ya, naik ojek online. Pulang juga dia sendiri dengan driver di atas sepeda motor di dalam kegelapan malam. Potensi menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan jauh lebih besar. Dan fitnah yang timbul darinya terhadap lelaki jauh lebih besar daripada wanita tadi. Dan di sini Anda juga menasihati, andai kata, bukan anjuran ya, andai kata dari antunna tetap ada yang mengambil pendapat tadi safar umroh tanpa mahram dengan ketentuan-ketentuan tadi, Anda nasihati anti tidak kemana-mana di sana kecuali hotel masjid. Namun yang keliru hari ini banyak orang safar tanpa mahram untuk alasannya umroh dengan rombongan, tapi dia jalan-jalan ke Al-Ula, dia jalan-jalan ke Najd. Kalau shopping ada langsung di Masjidil Haram, depan Masjidil Haram. Ini jalan-jalan ke Taif, ya, naik cable car, kemudian upload, ya, jalan-jalan ke Al-Ula, ya, dan seterusnya. Ini sudah keluar dari khilaf yang terjadi di kalangan ulama tadi. Dan perlu diketahui, larangan ini semuanya adalah sebagai bentuk perhatian, penjagaan, dan kasih sayang kepada wanita. Tapi aturan ini justru dianggap oleh sebagian orang melanggar emansipasi. Justru ini bentuk emansipasinya Islam kepada wanita. Karena wanita ini adalah perhiasan dunia yang paling mahal. Sebagaimana perhiasan dan intan permata tidak dibiarkan terbuka, bisa disentuh oleh siapapun, bahkan tidak diperjualbelikan di kaki lima. Demikianlah wanita. Saking mahal dan mulianya wanita, mereka tidak boleh safar tanpa mahram. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, namanya sudah tertulis di dalam daftar mujahidin yang harus berangkat jihad. Tetapi begitu Nabi tahu istrinya pergi haji sendirian, Nabi gugurkan dia dari jihad. Kamu nggak wajib jihad, kamu mundur dari jihad, pulang susuli istrimu sedang berangkat haji. Betapa kaum wanita itu dijaga dan dipelihara di dalam Islam. Wallahu musta'an. Nah, cukup ya? Baik. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai iktikaf, Ustaz, kalau kita harus di masjid kah atau bisa di rumah tapi kita mendapatkan ibadah? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dan penting dari orang tua kita tadi terkait iktikaf. Apakah harus di masjid? Nah, jawabannya nah, harus di masjid. Tidaklah dinamakan iktikaf kecuali karena di masjid. Dalilnya adalah firman Allah, wa antum aakifuna fil masajid. Dan istri-istri Nabi iktikaf di masjid bersama Nabi. Dan setelah Nabi meninggal, mereka pernah beriktikaf juga di dalam masjid.
Nah, di sini Anda ingin ingatkan, ada beberapa dampak buruk yang sebenarnya sudah diingatkan oleh beberapa asatidzah pada sebagian akhwat udah ngaji sunnah di Jakarta ini. Mereka iktikaf di rumah belajar. Di rumah belajar iktikaf. Sebagian mereka beralasan karena di malam 27 ada Ustadz Fulan, Ustadz idolanya, yang menjadi imam dan berceramah di rumah belajar tersebut. Rumah belajar tetap rumah belajar, bukan masjid. Ya, rumah Quran, kecuali udah jadi masjid. Ya, masjid, tanahnya wakaf atas nama masjid. Ya, kemudian semua muslim boleh masuk untuk sholat. Ya, tidak bisa diwariskan. Ya, ya, tetap harus di masjid. Nggak boleh di rumah belajar. Ya, harus di masjid. Ya, walaupun ada ustadz yang paling anti idolakan berceramah di situ. Ya, iktikaf tetap, kalau anti mau hadir ya boleh aja, bukan iktikaf berat. Dan sebaik-baik tempat mencari Lailatul Qadar adalah masjid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu-ibu? Baik, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari kajian kita pada hari ini kecuali Allah dalam mengampuni dosa-dosa kita. Semoga tidak ada dari kita yang sedang menderita sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada dari kita yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah berikan kelapangan. Tidak ada dari antuna yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah selesaikan dan Allah berikan sakinah, mawaddah dan merahmah yang abadi sampai hari kiamat di dalam rumah tangganya. Tidak ada dari kita yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Dan mudah-mudahan tidak ada dari antuna yang masih bersatu single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke surga Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.